Ya, di video sebelumnya kita udah menyelesaikan nomor 8 ya. Nomor 8 yang ini. Ya, ini hasil coret-coretan kita sebelumnya. Sekarang kalau misalkan nomor 8 ini udah cukup kalian pahami, kita bisa masuk ke nomor 9. Coba kita ke nomor 9. Ya, nomor 9 sedikit lebih panjang ya. Kita diminta untuk cari turunan dari ini kan dz per dx nih ya. Dz per dx, z-nya yang ini. Oh, panjang juga. Jadi bisa kita tuliskan d per dx dari x kuadrat ln x kuadrat seperti itu. Kemudian tambah ln x pangkat 3. Ln x pangkat 3-nya di luar logaritma natural. Oke. Ini tuh cukup panjang. Jadi kita bisa selesaikan masing-masing suku ya. Anggap ini suku pertama, kemudian ini suku yang kedua. Jadi kita selesaikan secara terpisah. Yang satu dulu deh. Coba yang satu ya. Yang satu kita simpan sini. Oke, kita selesaikan dulu yang satu. Turunan dari d per dx x kuadrat ln x kuadrat. Oke. Di nomor 8 sebelumnya kita tuh juga udah menemukan bentuk yang serupa seperti ini kan. Perkalian dua buah fungsi. Misalkan ini sama yang biru ini. Nah, seperti cara di nomor 8 yang kita lakukan adalah memisahkan yang oranye ini oranye atau kuning ya. Anggap aja oranye, ini U, kemudian yang biru ini V. Ya. Jadi bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai d per dx dari UV gitu. Ya, atau sama saja dengan U aksen V tambah UV aksen ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah U aksen ini berapa? Kemudian V aksen ini berapa? Nah, itu dulu yang kita cari, baru kita bisa selesaikan. Nah, dari sini aja nih. Ambil aja sini ya. U aksen berarti kan sebenarnya turunan dari d per dx dari x kuadrat kan? Atau sama saya dengan U aksen itu adalah 2x. Sementara V aksen itu kan sebenarnya ini dibuat batasan aja deh. Ya, V aksen ini kan sebenarnya turunan dari ln x kuadrat gitu ya. Ya, ini sedikit lebih kompleks nih. Tapi jangan khawatir, kita pasti bisa. Oke, V aksen turunan dari logaritma natural dulu. Turunan dari logaritma natural itu sama dengan 1 dibagi nilai di dalam logaritma naturalnya. Jadi 1 per x kuadrat. Ya, 1 dibagi yang bagian biru ini yang ada di dalam logaritma natural. Kemudian dikali dengan turunan dari si yang biru itu. Jadi d per dx x kuadrat. Ya, seperti itu. Jadinya V aksen ini sama dengan 1 per x kuadrat dikali dengan 2x. Atau sama saja 2 per x. Nah, itulah V aksen. Nah, jadi kita udah punya U aksen di sini. Kemudian kita udah punya V aksen di sini. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah menginput nilai-nilai tersebut ke ini tadi, turunan fungsi perkalian ya. Jadi U aksen V tambah U V aksen. U aksennya adalah 2x, kemudian V-nya adalah ln x kuadrat, kemudian ditambah dengan U itu adalah x kuadrat dikali dengan V aksen. V aksennya adalah 2 per x. Jadinya 2x ln x kuadrat seperti ini ditambah dengan 2x ya. Ya, ini saling menghilangkan nih yang ini nih. X kuadrat dengan x-nya tinggal x aja terus dikali 2, makanya dapatnya 2x. Jadi, untuk suku yang pertama kita udah dapat. Ini jawabannya ini, selesai. Nah, sekarang kita pindah ke suku yang kedua nih. Suku yang kedua ini harusnya lebih sederhana lah daripada yang pertama ya. Suku yang kedua kita harus turunkan juga d per dx dari ln x pangkat 3. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita turunkan dulu si pangkatnya. Anggap ini sebagai satu fungsi sendiri, kemudian dia punya pangkat 3. Jadinya sama dengan 3 kali ln x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah,
Kemudian gak cukup sampai situ, kita kalikan dengan turunan dari yang ini, si ln x-nya, gitu ya. Kemudian dapatnya adalah 3 ln x pangkatnya 2 dikali dengan turunan dari ln x seper x. Jadinya 3 per x dikali dengan ln x pangkat 2. Nah, ini hasil dari suku yang kedua. Nah, gitu. Jadi karena di sini di soal itu adalah penjumlahan, ya simple aja. D per dx dari yang ini x kuadrat yang panjang ini ya, ln x kuadrat, kemudian tambah ln x pangkat 3, itu kita tinggal jumlahin aja si yang ini yang kita dapat dari poin pertama tadi dengan si yang ini yang dari kedua tadi nih. Ya karena apa? Karena ya operasinya penjumlahan kan di sini, jadi kita jumlahin aja. Jadinya sama dengan 2x ln x kuadrat tambah 2x, kemudian tambah 3 per x kali ln x pangkatnya di luar. Ya, seperti itu. Jadi nih jawaban akhirnya seperti itu. Nah, ini nomor 9 nih. Coba kalian putar-putar lagi. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham, diulangi dulu. Karena kita bakal masuk ke nomor 10 yang harusnya ini ya cukup lebih kompleks ya. Karena sini ada pecahan. Kemudian ini juga pecahan di dalam logaritma natural. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian udah bisa pahami yang nomor 9 ini, ya mungkin kalian bisa masuk ke soal nomor 10.